Pertemuan pertama antara Sintayong dan juga Bima Sakti pada tahun 1996 itu merupakan pertemuan yang menjadi titik permulaan kepada kerjasama pada hari ini, guys. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara pada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal dari sahabat Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada hari ini, saya mendoakan kepada Anda yang hadir di channel ini, semoga Anda senantiasa sehat walafiat, dimudahkan urusan, sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Momen Pertemuan Pertama Sintayong dengan Bima Sakti di Piala Asia 1996. Indonesia vs Korsel. Wow, guys. Nampaknya mereka telah bertemu pada tahun 1996, lebih kurang 26 tahun yang lalu, guys. Sebelum itu, video ini saya dapat dari channel Garuda Langit, guys. Sahabat TV, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan channel Garuda Langit dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Oke teman-teman semua, di sini kita lihat ya di Piala Asia tahun Sintayong nih, guys. ketika Sintayong masuk pada menit ke-33 nih. Oh, menit ke-33 Sintayong masuk. Ini posisinya Indonesia sudah tertinggal 0-3 ya. Oh, Sintayong memegang jersey nomor 7, guys. Masuk pada menit ke-33. Ya, menit ke-33. Pada tahun 1996, guys. Ya, teman-teman semua agar tahu momen sejarah pertama kali Bima Sakti dan Sintayong bertemu. Oh, di sini, guys, rupanya mereka bertemu ya. Main tidak jelek-jelek banget ya. Masih bisa passing-passing dari tengah. Masih bisa kontrol bola lah. Makanya di situ mungkin Sintayong berpikir bahwa sebenarnya Indonesia ini punya potensi. Kita lihat tuh. Mereka para pemain Indonesia masih bisa kontrol. Tapi kalau kita melihat dari segi corak pemain Indonesia pada tahun 1996 memang mempunyai corak yang speed, guys, speed, dan mereka mempunyai kontrol bola yang bagus, guys, pada waktu ini. Back-backnya juga masih bisa passing, masih bisa. Ya walaupun kalau secara keseluruhan, secara statistik kayak Korea Selatan lebih dominan ya. Ya, benar. Lebih dominan. Tapi Indonesia bisa melakukan serangan balik yang sangat berbahaya gitu. Ini hampir gol nih tuh. Wow. Jadi untuk kipernya Endro Kartiko lagi bener tuh ya. Kita lihat di sini mereka masih bisa passing-passing, bahkan masih melakukan umpan terobosan. Tapi kalau kita melihat corak permainan timnas Indonesia pada waktu ini, guys, Indonesia punya potensi yang mereka mempunyai potensi yang bagus pada pandangan saya, guys. Ya, kita lihat di sini dari skema-skema serangan balik. Dan waktu ini pelatih timnas pun lokal Indonesia. Korea Selatan masih. Tapi mereka mampu memamerkan corak permainan yang bola begini bagus, guys, pada tahun 1996, lebih kurang 26 tahun yang lepas, guys. Wow. Kita lihat di sini Indonesia seperti yang diterapkan Sintayong saat ini gitu. Pola bertahan, tapi bertahan bukan parkir bus ya. Ya. Di sini compact defense. Melakukan compact defense, jika ada kesempatan akan melakukan serangan balik yang cepat. Ya, benar. Indonesia memakai 3 back, yaitu Aples Tekwari, Agung Setiabudi, sama Swandi ya waktu itu backnya Indonesia. Oh, waktu ini formatnya Kipernya Hendro Kartiko. dia menggunakan 3, guys, 3 back, 3 pertahanan. Up dari belakang. Sebenarnya Indonesia zaman dulu tuh sudah bagus sebenarnya tuh waktu masih dilatih tuh. Dia melakukan serangan cepat. Tuh. Kalian bisa lihat di sini. Dari passing-passing. Ya, dari segi Korsel loh ini. Dari segi passingnya memang skill pun yang menjadi masalah memang faktor luar biasa, guys. finishing. Nah, wow, tengok, wow. Kita lihat tuh.
Dari dulu memang coraknya yang pantas guys, dengan true pass yang bagus. Defense lalu melakukan serangan balik cepat tuh langsung. 그다음에 슈팅 날려. Wow, sayang. Serangan berbahaya. 인도네시아 뭐 Kita bisa lihat di sini ya. 김종구 선수를 비롯해서 재능 있는 선수를 Lalu kita lihat juga permainan Indonesia nggak jelek-jelek banget kan. Ya, waktu ini permainan memang bagus. Nah ini momen Ini Mimon Sintayong dengan Bima Sakti. Oh, Nganga betul-betul di pertama kali tengah mereka padang bertemu guys. di Mereka Piala Asia 96. Tuh. bertemu guys. Dan titik inilah yang menjadi Pertama titik kali permulaan sentuhan Sintayong pada hari ini. Bima Sakti. Mereka adalah satu lihat di pasukan guys sebagai pelatih timnas Indonesia. Wow. 낮게 깔리는데요. 그대로 슛. 와. 지금도 아까운 찬스 녹이네요. 김도훈. Kim Dohun. 김도훈 선수의 재치 있는 슈팅이었는데요. 네. 지금 낮게 까는 다시 한번 코너킥 헤딩 연결되고 Ya bisa kita lihat juga di sini Bima Sakti ya nomor 11. 인도네시아 볼을 선언합니다. Dia Waktu masuk ini baru Bima saat Sakti rambutnya memang gondrong ya. Cuma sekarang ini di Enggak Piala gondrong Asia ya. tahun 1996. sekarang ini Ada di ganteng Korea rambutnya Selatan. guys. 시기적으로 봤을 때요. 이때가 우리 2002년 월드컵 Saat itu Indonesia kalah 4-2, tapi sebenarnya Indonesia mainnya juga nggak jelek-jelek. Iya, banget, benar. Serangan balik ya. Indonesia bukan mainnya jelek guys. Indonesia Saat itu mampu termasuk memiliki serangan memperlihatkan balik yang serangan paling yang berbahaya gitu guys. Piala Asia. Aksi individual pun pada waktu ini cukup bagus. Wow, ini aduh. Sayang guys. Menjebol gawang Korea. Oh, ya. itu. Oh, Bima kalau Sakti. mungkin jadi 4-1. Wah. 3-1 ya. Bima Sakti rupanya waktu ini beraksi sebagai Posisinya. striker. Ini kalau Bima Sakti ngegolin bisa jadi 3-1. Hampir-hampir ya. Wow, Tapi tipis sekali. memang tipis. Gawang. Memang skillnya Bima Sakti ini tipis sekali guys. Bukan berarti Indonesia nggak punya peluang. 좋은 위치에서 Dan ini juga menjadi gol keempat Korea ya. 성공입니다. 골. Gol. 우정은 Posisinya jadi 4-0, Indonesia tertinggal 처리가 saat itu. 미숙한 면이 Tapi semangatnya tetap ada. Ya itu yang kita mau. Walaupun tertinggal jaringan, Mudah menyerah. perkara yang paling utama jangan mudah menyerah guys. Pojok. 코너킥 낮게 깔리는데요. Oh, Gol. 골입니다. jaringan yang Kondisi waduh jadi guys. 4-1. 다시 한번 장면이 나왔으면 좋겠는데. Itu tadi kalau Bima Sakti ngegolin juga udah jadi 2 ya. Ya tapi itulah namanya sepak bola. Ini ada Francis Wewengkang, 그냥 들어간 Roni Wabia, 그렇습니다. 와비아 선수 ada siapa lagi tuh Aples. Wow, jaringannya yang sungguh pantas guys. 앞쪽을 길게 봅니다. Korea 코너 sebenarnya 헤딩으로 연결해줬고요. banyak menekan. Oke, Korea menguasai. masih lagi Kalau ingin dilihat dari mencetak seluruh jaringan, pertandingan guys. sih Korea lebih dominan. tapi dari segi Indonesia lebih skill ke individual skema Korea bertahan jelas gitu, terlihat. serangan Cuma balik kalau kita Francis lihat Wewengkang. daripada timnas Indonesia, Ya, mereka kalau mempunyai dijegal dia. skill individual dan kepantasan Makanya guys. Sintayong sekarang ini Cuma dalam melatih laga timnas ini Indonesia. terlihatnya itu dengan kontak body guys. seperti yang dia lihatin itu. Kontak body yang menyebabkan timnas Dia Indonesia main compact defense lalu kalah. Jadi di sini Sintayong mengambil menyerang-menyengat itu dengan pendekatan. serangan balik. Maka semua pemain timnas memerlukan Itu Indonesia punya body yang potensi, fit cuma guys. tinggal back-backnya doang nih. 이거는 흐름의 경기거든요. 네, Tinggal back-backnya aja. Oke. 등 맞고 나갔습니다. Tuh Sintayong dijegal sama Suwandi. Suwandi ini Pratama Arhannya dulu lah. Itu Sintayong ya. Iya. 또 보이고요. Indonesia pakai 3 back kalau nggak salah, Suwandi, Aples sama Agung Setiabudi. 선수 모두 지금 경기장에 나와 Agung nanti 서정훈 선수 같은 di 경우는 babak kedua dia Ini biasanya diganti videonya Yanto Mena. agak campur ya karena video ini 받았다 waktu 1996 memang sudah lama guys video. 소식이 전해지고 있었습니다. Dan waktu ini Sintayong masih lagi Nah ini serangan baliknya masih nih. muda guys waktu ini. Mungkin dalam Serangan balik umur-umuran Indonesia. 17, 18, 19. Sintayong bilang 역습 공격입니다. dia pernah merasakan gitu. Indonesia tuh dahsyat Wow. serangan baliknya tuh. Lihat Widodo ngegolin ya. 실점을 합니다. Jadi 4-2. Oke, 4-2. Tapi jaringan itu berlaku dengan Jadi skor jadi individual 4-2. skill guys. 3분 후반 20분에 Serangan Oke. balik cepat, makanya 골을 성공시키면서 4대 2까지 Sintayong ngelatih timnas Indonesia cari dia lihat dulu tuh dia pernah berhadapan sama Indonesia. 프로타 선수 가능하지 않겠느냐 이런 이야기. Tapi Danur Windo masih muda ya. Ronaldo ini masih muda Masih ya. muda banget nih Danur Windo. Tahun 96 pelatihnya. 길게 연결. 헤딩 연결. Nah ini Sintayong dijegal sama Suwandi apa Aples saya lupa. 헤딩으로 Jadi waktu ini ada kebiasaannya guys. Sedikit Biasanya 경고. Pusing dia semua masih striker tidur. pasti akan dikawal rapi guys.
masih 크로스 terduduk. 헤딩. 아, 연결이 되지 않았네요. 그것이 Nggak ada strikernya yang dibiarin berlari di depan Sintayong gawang guys. dijegal. Mesti dijegal. Nah, Masih terduduk depan gawang nih Sintayong ya. oh Sintayong dia Ya, kesakitan masih agak karena Jangan. dijegal oleh defense guys. 신태용 선수도 아쉽게 국가대표하고 인연이 Ini sejarah lah pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan ini K리그를 호령했다고 할 정도로 sejarah banget buat 불구하고 대표팀하고는 인연이 조금 Nah, di sinilah titik Sintayong permulaannya dan guys. Bima Sakti nih Sintayong terutama nih. ada hubungan kayaknya Sintayong. dengan timnas Indonesia guys. Waktu dia pernah bertemu berlawan laga dengan Indonesia, Nanti akan ada ini momen merupakan di mana momen pertama mereka dapat dia selalu bersama, dan diapit kali sama ini Suwandi. mereka bersama guys Arhan sebagai zaman pelatih. dulu lah. Kalau zaman Asnawinya zaman dulu ya Yayan Tumeno atau Agung Setiabudi ya. 바로 역습 허용. Nah, 수비가 juga ada peluang ya serangan balik Indonesia berbahaya. Sayang memang dari dulu tuh finishingnya tuh 길게 봅니다. 그러나 nendang bola sampai ke India. 온라인 아웃. Nih, ini Asnawinya zaman dulu nih. Apa ya? Tendang bola sampai ke India ya. Ayatnya pengulas nih guys yang 똑같은 패스가 또 위협적인 itu Indonesia kesimpulannya memiliki finishing memang pemain yang susah bagus betul sebenarnya. guys. 보지 않습니까? 그렇습니다. Bab yang penting Nah, ini syutingnya mesti nih kalian bisa kencang. lihat nih. Apabila Ini kencang Sintayong sama Roni. nggak sampai di India Dan guys momen syuting. ketika Wow. Sintayong bertegur sapa Tapi itu dulu sama guys. Sekarang Bima Sakti. sudah banyak berubah. Tuh. Om, ke Indonesia Om. Oke. Ya, itu teman-teman. Oh, tuh Sintayong dengan tuh pertemuan Bima Bima Sakti. Sakti sama Sintayong. 이제 후반전도 종반으로 치닫고 있습니다. 38분이 넘은 시간 대한민국이 4대2로 Di pertandingan ini Bima Sakti bermain sangat bagus ya. Iya benar. Dia bisa menciptakan 2 peluang emas. Sayang peluangnya tidak berbuah gol. Kalau seandainya Ya, Bima Sakti di peluang sini Bima Sakti dia coba berbuah gol beraksi mungkin dengan bagus, bukan bisa saja 4-4. Ya itulah sepak bola. 이제 시간이 뭐 얼마 남지 않았기 때문에 Mental yang kuat. Nah ini nih. Ayo, ayo. Juga dari Bima Sakti nih. Terus Dia pas mendapatkan umpan dari Widodo. shoot Sayang Aduh. tembakannya melambung sampai ke India guys. syuting. nyamping ya. Oke, Bima Sakti tidak apa-apa. Pada akhirnya kamu jadi Dia jadi asistennya Sintayong. panas guys Bima Sakti. Oke teman-teman, Sebab itu dia saja punya ya. ruang sudah ada, cuma di sini finishing kurang Bisa. bagus guys. Kilas balik Piala Asia tahun 96. Jadi mungkin Pertandingan apabila kedua sekarang antara menjadi pelatih, Indonesia dan Korea Selatan. dia tahu Pertandingan apa pertama kelemahan Indonesia yang perlu lawan diperbaiki kepada Kuwait kalau pemain nggak salah, 2-2 pada dengan masa kini tendangan guys. saltonya Widodo yang jadi jadi gol terbaik tuh 위험한 상황이었고 di Piala Asia itu tahun 96. 대표팀 수비진을 다시 한번 Oke, 정리해야 될 mungkin 때가 아닌가 싶은 생각이 듭니다. itu saja ya. 와비아 선수와 프로 Sedikit review. Nah, wasit sudah kirain menunjuk menipu akhir. 이번에 미우라라든가 이란의 와지지 같은 Indonesia main compact defense. 나의 같은 선수가 있었다면은 Iya, 많은 betul. 실점을 할 수도 있었던 경기입니다. Sudah tidak ada gol lagi yang tercipta. 또 반대편 Di sini hanya memperlihatkan Oke, mungkin itu aksinya, aja. guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. 슈팅 타이밍을 놓치면서 자, 지금도 역습 기회예요. 인도네시아 빠르게 그렇죠. 붙어줘야죠. 네, 홍명보 선수가 선수가 붙어줘야 따라 붙고 됩니다. 있습니다. 오른쪽 연결. 아, 그러나 역시 wow. 뭐 잔패스 Ini 실수가 sedikit beberapa momen 일어나고 guys, momen pada waktu 우선 부분까지 중앙 부분 왼발 슛. 1996 guys. 다시 맞고 페널티 Kalau 모서리까지 kita 왔습니다. bandingkan dengan 골 슈팅 pada masa kini, 지역이라면은 memang 수비수는 나와줘야 jauh 되거든요. 각도를 perbedaannya 좁혀야 돼요. guys. 아, 이런 모습 좋죠. Namun dari segi 빠르게 kemahiran 나갑니다. membawa 최정원, bola, 발빠른 성공 날쌘 Indonesia memang mampu mempamerkan kualitas permainan individual yang bagus guys. 아, 지금 이 패스 아쉬운 부분. Namun dalam video ini Korea memang menguasai permainan guys. Tapi menurut saya walaupun timnas Indonesia tewas di dalam laga ini, namun mereka tewas bukannya percuma guys. Mereka tewas melawan. Nah, itu yang paling utama. Berharga guys. Tewas itu perlu melawan. Jangan tewas karena membiarkan. Nah, itu yang utama guys. 사실은 좋은 선수 구성에 의해서 우승 후보로 주목받았던 팀이 뭐 Ya, 인도네시아에게 habis lah 4대2 guys. Demikianlah video daripada channel Garuda Langit guys. Wow, luar biasa. Video ini adalah sejarah di Piala Asia pada tahun 1996 guys. Ini merupakan sejarah pertemuan di mana coach
Sintayong dan juga Bima Sakti buat pertama kalinya bertemu guys dalam satu laga guys, yaitu Piala Asia 1996. Dalam laga ini terlihat corak permainan Korsel dan juga Indonesia saling berbalas serangan guys dalam laga ini. Dan kalau kita melihat dalam laga ini, permainan daripada timnas Indonesia pada 1956, kalau kita mengira pada sekarang ini tahun 2022, bermakna 26 tahun yang lalu guys. Kita melihat corak permainan timnas Indonesia 26 tahun yang lalu dengan sekarang ini, walaupun dalam video ini memang video lama guys, tapi terlihat jelas kualitas permainan itu memang pada waktu itu cukup bagus. Namun mereka berlawan dengan pasukan yang ternama ataupun pasukan yang rankingnya tinggi di dunia guys. Dia bukan berlawan dengan tim yang ada di kawasan Asia sini guys, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi dia melawan dengan Korea guys, Korea Selatan. Sebagai informasi, pasukan Korea ini adalah pasukan yang seringkali mengikuti Piala Dunia guys. Dia jarang sekali terlepas untuk mengikuti Piala Dunia karena Korea ini merupakan pasukan yang memang kuat guys. Dan apabila bertemu dengan Indonesia pada 1996, Indonesia mampu memperlihatkan kemahiran individual, kemahiran atas padang. Dalam masa yang sama, mereka mampu menyaingi Korea, walaupun mereka ditinggal 4-0 guys. Namun, mereka tidak mengalah dengan ketinggalan 4-0. Mereka terus berusaha, sehingga mereka mampu mencetak jaringan sebanyak 2 jaringan guys, yang menjadikan agregat 4-2. Antara kelemahan timnas Indonesia pada tahun 1996 yang dinyatakan dalam video ini adalah finishing guys, finishing. Dari segi terupas, dari segi bawa bola, dari segi kontrol, semuanya bagus guys pada tahun 1996. Namun kelemahannya adalah apabila ingin melakukan finishing, ingin mencetak gol. Di situ mereka seolah-olah ada satu bebanan yang paling berat yang mereka perlu lepaskan baru mereka dapat mencetak gol guys. Itu yang berlaku. Di mana di menit-menit akhir Bima Sakti dia berada di depan, berdepan dengan kiper, namun dia tidak dapat melepaskan tendangan yang tepat ke arah gawang guys. Mungkin karena waktu itu konsisten, konsentrasi ataupun dibelenggu oleh berbagai tekanan guys pada waktu itu. Dan pada saya, sejarah lama yang berlaku sewaktu dalam laga pada tahun 1996, jadi ini Bima Sakti jadikan sebagai satu pengajaran, satu pengalaman yang berharga supaya dia dapat mengubahnya pada pemain yang ada pada masa kini. Apabila dia mempunyai pengalaman bermain di atas padang, maka secara otomatis dia boleh mengetahui apakah yang perlu diperbaiki sekiranya berlaku dalam situasi seperti begini. Sebagai contoh, apabila dia beratas padang dan berdepan dengan antara striker dan juga goalkeeper, perkara yang diperlukan adalah bukan terus menjaringkan gol guys. Kalau ada ruang, iya. Tapi kalau tidak ada ruang, ditutup, maka apa yang perlu dibuat, kita mesti mencari rakan guys. Yang kedua, apabila teman berada di depan, maka tim yang lain perlu support guys. Support antara satu sama lain, agar sama-sama mencetak ataupun mencipta jaringan guys. Itu yang paling utama. Walaupun kita hebat macam manapun, tapi kehebatan itu tidak akan menyerlah sekiranya kekuatan pasukan itu tidak dibentuk dengan begitu kuat guys. Pertemuan Sintayong dan juga Bima Sakti dalam laga ini adalah satu titik permulaan kepada apa yang berlaku pada ketika ini guys. Yang mana Sintayong dan juga Bima Sakti menjadi pelatih pada timnas Indonesia. Dan apabila mereka bergabung, timnas Indonesia pada masa kini banyak perubahan yang berlaku guys. Sama ada perubahan dari segi technical, dari segi body pemain, dari segi minda pemain, mindset pemain,
dari segi corak serangan, dari segi pantang larang dalam padang, semua mereka ajar guys. Ini yang menjadikan timnas Indonesia menjadi pasukan yang paling disegani dan juga ditakuti oleh lawan guys pada ketika ini. Banyak orang menganggap bahwa pertemuan antara UAE dan juga Indonesia dalam U17 baru-baru ini, ramai yang meramal bahwa Indonesia akan tewas. Karena apa? UAE merupakan pasukan yang mempunyai ranking yang lebih tinggi berbanding timnas Indonesia. Namun, bola itu bulat guys. Apabila bola itu bulat, maka macam-macam perkara boleh berlaku. Tergantung kepada pemain bagaimana untuk mengawal corak permainan, dalam masa yang sama mengawal dan juga menyerap tekanan, dan yang paling utama kemahiran dan kreativitas mencipta ruang untuk mencetak jaringan guys, itu yang paling utama. Walaupun pada awalnya Indonesia sewaktu pertemuan antara Indonesia dan juga UAE pada baru-baru ini dengan jaringan diawali oleh Indonesia dengan 2-0, namun dikejar oleh UAE dengan jaringan 2, maka masa pertama menjadi 2-2 guys. Apabila ini berlaku, maka kedua-duanya sangat tertekan guys untuk sama ada mau mencetak jaringan ataupun bertahan. Jadi siapa yang lebih kreatif mencetak jaringan, maka dia akan menang pada laga ini guys. Apa yang paling utama dalam laga ini, apabila situasi ini berlaku, apa yang paling mustahak pada waktu ini, creativity guys. Bagaimana untuk mencipta ruang menjaringkan gol, dalam masa yang sama gawang nggak bisa bolos guys. Dan itu yang telah dibuat oleh timnas Indonesia U17 sehingga dapat menewaskan UAE pada laga itu guys. Kalau kita berbalik kepada sejarah lama, apabila Bima Sakti dan juga Sintayong bertemu dalam laga di atas padang di Korea, ini menjadi satu titik permulaan kepada kerjasama antara Sintayong dan juga Bima Sakti untuk membentuk timnas Indonesia menjadi pasukan yang kuat guys. Karena apa? Memahami corak permainan. Pertama sekali Bima Sakti. Bima Sakti dia mengetahui apa kelemahan seorang pemain apabila berada di atas padang. Karena dia adalah seorang pemain. Dan Sintayong dapat melihat corak permainan Indonesia guys. Dan dia melihat sendiri Indonesia bermain seperti begini. Jadi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu direnovasi, apa yang perlu di-upgrade kepada pemain Indonesia, karena dia pernah melihat pemain Indonesia pada waktu 1996, 26 tahun yang lalu guys. Dan dia melihat kepada corak yang pada masa kini, pada masa lalu, kemudahan ataupun fasilitas dalam training sepak bola mungkin kurang pada waktu itu. Hanya memerlukan stamina dan juga latih tubuh yang kuat. Tapi pada ketika ini banyak teknologi guys yang diperlukan, banyak teknologi yang boleh digunakan. Jadi perkara ini yang menjadi satu titik permulaan kepada perubahan yang sangat ketara dalam timnas Indonesia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Apapun pada saya, Sintayong dan juga Bima Sakti berjaya membuat perubahan kepada timnas Indonesia. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.